Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Putu Surya. Ya, di video kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film Into the Night episode ke-6. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, kalian bisa bantu klik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan bagi kalian yang belum sempat menonton episode 1-5, kalian juga bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau klik link yang ada di deskripsi. Biar gak berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Terence yang sedang dikurung akibat perbuatannya. Sedangkan di sisi lain, Sylvie, Richard, dan Jacob telah berbincang untuk tempat tujuan mereka, yaitu sebuah bunker pelindungan yang letaknya cukup jauh. Mereka berencana akan mendarat di sebuah pangkalan militer yang kemudian akan dilanjutkan berangkat ke bunker tersebut. Itu artinya, bunker tersebutlah yang menjadi tujuan akhir dari mereka. Jika tidak sampai, itu artinya perjalanan mereka untuk menyelamatkan diri dari matahari akan berakhir. Sedangkan Ayas yang kondisinya masih buruk sedang berada di toilet. Horst, Laura, dan Ines merasa khawatir kepada Ayas. Perjalanan pun terus berlanjut. Sylvie yang saat ini menjadi pemimpin mencoba untuk menjelaskan kepada semuanya bahwa perjalanan mereka akan berakhir di Bulgaria. Setelah mendarat, mereka semua harus berjalan sejauh 15 km menuju bunker perlindungan. Dan waktu yang diperlukan sebelum matahari terbit hanya 30 menit saja. Kemudian Sarah mengatakan bahwa Dominic tidak mungkin mampu berjalan sejauh 15 km, mengingat ia sedang sakit. Namun Ayas mengatakan, jika di sana tidak ada kendaraan, ia pun akan menggendong Dominic. Suasana menjadi gaduh. Sylvie yang tegas pun mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa ketika mendarat mereka semua harus siap pergi. Sarah kemudian menemui Ayas dan mengajaknya berbicara. Ia khawatir Ayas tidak mampu menggendong Dominic. Sarah juga mengatakan bahwa dirinya belum lama ini melakukan operasi ginjal dan mungkin saja tak mampu berjalan sejauh itu. Sarah pun meminta Ayas untuk menyelamatkan Dominic. Kemudian, Richard pun menemui Ayas. Ia berniat untuk meminta maaf, karena pada saat di NATO, Richard tidak bisa membantu dan berbohong kepada semua orang. Richard pun menyadari kesalahannya, dan meminta Ayas untuk membalasnya. Namun Ayas memaafkan Richard dan melupakan apa yang sudah terjadi. Selain itu, Richard juga mengatakan bahwa dirinya melakukan penerbangan ke Rusia bukan untuk alasan konferensi keamanan, melainkan untuk menemui pacarnya. Tak lama, Ines datang dan tak sengaja melihat foto wanita yang dipegang oleh Richard. Ternyata Ines mengenalnya. Wanita itu adalah seorang penipu iklan. Tentu saja Richard merasa kecewa dan sakit hati. Singkat cerita, kini perjalanan mereka akan berakhir. Tak lama lagi pesawat akan mendarat. Saat akan mendaratkan pesawat, bahan bakar ternyata sudah hampir habis. Hingga terjadilah guncangan. Semua orang merasa khawatir dan sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Alhasil, pesawat pun bisa mendarat dengan selamat. Dengan cepat, mereka semua harus meninggalkan tempat itu dan menuju ke bunker. Terence pun masih diberi kesempatan untuk ikut. Hanya saja, tangannya tetap akan diborgol. Mereka akhirnya menemukan mobil yang bisa digunakan. Sylvie bersama Matthew, Laura, Usman, Richard, dan Terence. Sedangkan Ayas yang ada di mobil lainnya bersama Zara, Dominic, Ines, Horst, dan Jacob. Sylvie yang mengemudi, ia melupakan abu pacarnya yang tertinggal di dalam pesawat. Namun karena sudah tidak ada waktu lagi, ia pun merelakannya. Sedangkan Ayas
dan yang lainnya berada jauh di belakang mobil Sylvie. Hingga suatu masalah pun kembali terjadi. Ayas yang tiba-tiba terlihat lelah, dan pandangannya mulai terganggu. Mobil mereka pun berhenti karena rusak. Sedangkan Sylvie dan yang lainnya sudah sampai di gerbang tempat menuju bunker tersebut. Pada saat melewati gerbang, tiba-tiba gerbang tersebut tertutup. Sedangkan Ayas dan yang lainnya masih jauh tertinggal. Waktu yang tersisa hanya 18 menit sebelum matahari terbit. Kembali lagi ke Ayas dan yang lainnya. Kini mereka harus berjalan kaki menuju bunker, karena mobilnya sudah rusak. Saat tiba di tikungan jalan, mereka sempat bingung. Dan mereka mengambil arah jalan yang berbeda dari jalan yang diambil oleh Sylvie dan yang lainnya. Sedangkan Sylvie dan yang lainnya masih mencari cara untuk membuka gerbang tersebut. Usman yang menyentuh gerbang itu pun pingsan, karena gerbang itu dialiri listrik. Ternyata, gerbang akan terbuka jika ada seorang yang menekan tombol yang terletak di gerbang tersebut. Kemudian tiba-tiba Terensio angkat bicara. Ia mengajukan diri untuk menjaga gerbangnya. Ia bersedia menunggu Ayas dan yang lainnya. Ia mengatakan itu dilakukannya sebagai penebus kesalahannya. Namun di sisi lain, Sylvie masih belum bisa percaya kepada Terensio. Pada saat akan membuka borgolnya, Sylvie justru mengikatnya di gerbang tersebut. Dan benar saja, ternyata Terensio memang berniat buruk. Kini ia ditinggalkan di gerbang itu. Dan yang bisa menyelamatkannya hanyalah Ayas dan yang lainnya ketika tiba di tempat itu. Sedangkan Ayas, Jacob, dan yang lainnya kini mereka terjebak karena jalan masuk ke bunker itu terhalang oleh pagar yang dialiri listrik. Mengingat waktu mereka yang hanya 15 menit saja, kemudian Horst memberikan solusi. Mereka menggunakan sebuah ban dan pakaian mereka untuk menghalangi sengatan listrik. Sedangkan Sylvie dan yang lainnya kini sudah berada di pintu masuk bunker. Namun pintu masuk tersebut ternyata terkunci. Dengan cepat mereka membobol pintu itu dan berhasil. Sedangkan Terensio masih berusaha mengambil kunci borgol yang sebelumnya dilempar oleh Sylvie. Namun selalu gagal. Matahari kini sudah akan terbit. Singkat cerita, Ayas dan yang lainnya berhasil melewati pagar. Ternyata mereka semua memang melewati jalan yang berbeda, namun tujuannya tetap ke bunker tersebut. Itu artinya Terensio tidak akan terselamatkan dan akan mati karena terkena sinar matahari. Sylvie berhasil bertemu dengan Ayas dan yang lainnya di sana, dan segera menuju ke dalam bunker. Kembali ke Terensio, yang kini sudah tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa pasrah menanti kematiannya. Matahari kini sudah mulai terbit. Cahayanya sudah mulai menyentuh kulitnya. Perlahan ia pun tak berdaya hingga akhirnya ia pun tewas. Dan di dalam bunker, Sylvie dan yang lainnya bertemu dengan para tentara. Pemimpin tentara itu mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Sylvie untuk memecahkan masalah selanjutnya. Dan film pun tamat. Nah, itu dia akhir dari penjelasan alur cerita film Into the Night. Saya harap teman-teman semua akan terhibur dengan alur cerita Into the Night. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa dibantu subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Jika kalian ingin request film lainnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya bahas satu persatu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.